Oke, bagian ketiga berbicara mengenai apakah manusia diciptakan atau berevolusi, kita akan meneliti mengenai manusia Neanderthal dan manusia Cro-Magnon. Yang pertama manusia Neanderthal, ya, ditemukan tahun 1856 di lembah Neander di Jerman. Nah, ketika ditemukan memang para evolusi menggambarkan bahwa manusia Neanderthal itu sebagai manusia gua, tubuhnya bungkuk. Nah sekarang sudah diteliti dan mereka sudah mengatakan bahwa manusia Neanderthal ini bukan bertubuh bungkuk, tapi dia sudah bisa berjalan tegak. Dan bahkan Bapak sekalian kita bisa melihat bahwa manusia Neanderthal nanti sekarang sudah dikategorikan sebagai Homo sapiens. Dan kita juga mesti melihat sekali lagi bahwa ternyata tengkoraknya lebih besar daripada manusia modern. Di part kedua kita sudah melihat bahwa kalau suatu fosil mau dikatakan sebagai nenek moyang, maka tulang tengkoraknya, fosil tengkoraknya harus lebih kecil daripada manusia modern, manusia sekarang. Itu baru bisa dikatakan sebagai nenek moyang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat manusia netral, jelas kita bisa melihat ternyata manusia netral itu memiliki penonjolan alis seperti penduduk pribumi dari Australia yang ada sekarang. Dan tadi kita bisa melihat bahwa ternyata kapasitas tengkorak manusia netral itu 150 cc lebih besar daripada manusia yang ada sekarang. Jadi ini jelas mematahkan pandangan para evolusi bahwa otak tubuh manusia sering dengan perjalanan waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang menarik ketika kita mempelajari mengenai tempat penggalian daripada manusia Neanderthal itu, ternyata ditemukan ada perhiasan. Ini menarik ya, karena yang jelas manusia yang biasanya lebih suka menyukai perhiasan. Dan yang lebih menarik lagi Bapak Ibu sekalian, ternyata ditemukan jarum jahit. Bapak bisa melihat di gambar ya itu ada jarum jahit, itu jelas kelihatannya jarum jahit. Jadi ini adalah jarum yang digunakan untuk membuat pakaian. Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa baik primata sekajak seperti simpanse, gorila, mereka tidak bisa menjahit pakaian, ya. Jadi jelas ini sebenarnya adalah Neanderthal itu adalah manusia karena sudah bisa membuat alat untuk menjahit, ya. Lalu juga ditemukan seruling oleh manusia Neanderthal. Berarti di sini kita juga bisa melihat bahwa ternyata Neanderthal itu sudah bisa bermain alat musik juga. Ya, dan kemudian kita bisa melihat misalkan di dalam artikel di Kompas Selasa 15 Juli 1997, mereka sudah menyatakan bahwa orang Eropa itu bukan keturunan daripada Neanderthal, ya. Nah, bisa melihat ya karena tadi sisi otaknya juga lebih besar. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan sebenarnya Neanderthal itu adalah manusia, bukan fosil daripada nenek moyang manusia. Itu ditemukan tahun 1868, tempatnya di Les Yves mungkin, Prancis. Nah, waktu ditemukan tahun 1940, tiap penggalian selanjutnya ditemukan gambar-gambar berwarna dari kuda, rusa, dan bison. Itu jelas adalah gambar yang dibuat oleh manusia, bukan dibuat oleh monyet, simpanse, ataupun gorila. Ini jelas gambar daripada manusia. Majalah Smithsonian tahun Oktober 1986, majalah yang mendukung teori evolusi mengatakan begini, para pemburu Cro-Magnon adalah benar-benar manusia. Mereka membuat strategi untuk bertahan hidup. Dan Bapak bisa melihat gitu ya di dalam websitenya Smithsonian National Museum of Natural History, Bapak bisa melihat di situ ya Cro-Magnon itu dikategorikan sebagai Homo sapiens atau manusia sekarang. Nah, Bapak Ibu sekarang kalau Bapak Ibu melihat semua coretan yang ada di gambar ini, maka tidak ada fosil transisi, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang fakta yang ada.
Kembali di dalam part pertama saya sudah mengatakan bahwa ketika Darwin mencetuskan bahwa manusia berevolusi dari primata, itu belum ada bukti fosilnya. Itu suatu teori yang kemudian dicoba dicarikan fosilnya oleh ahli-ahli yang lain, paleontolog yang lain, dan ternyata tidak bisa membuktikan bahwa adanya fosil transisi. Fosil-fosil yang ada, apakah itu baik masuk kategori kera atau masuk ke dalam kategori manusia. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita harus mengakui bahwa ada para paleontolog itu tidak pure di dalam mencari sains. Mereka punya kepentingan pribadi. Misalkan ketika Piltdown Man ini ditemukan, ya, ternyata ini adalah hasil rekayasa, ya. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata bagian tulang kepalanya itu adalah dari manusia, tapi bagian rahangnya itu dari orangutan, ya. Dan kemudian mereka penemunya ini berusaha ngikir, cocok-cocokin begitu ya, supaya mirip dengan ya fosil transisi manusia. Ya, jadi ini sudah diteliti lebih lanjut ya. Kemudian ditemukan bahwa ini jelas hasil film Dalma ini adalah hasil rekonstruksi, ya hasil dikikir segala dibuat seakan-akan ini adalah nenek moyang manusia. Dan ini sudah ditolak oleh para evolusionis juga. Lalu juga ada manusia Nebraska yang dulu pernah dimunculkan, sekarang sudah ditolak ya. Bapak-Ibu sekalian tahu kira-kira apa fosil yang ditemukan? Fosil ditemukan adalah sebuah gigi. Lalu digambar sedemikian rupa seakan-akan dia bisa berjalan tegak. Ya. Yang Bapak-Ibu sekalian setelah diteliti ternyata giginya itu adalah gigi babi. Itu sebabnya para evolusi pun menolak akan fosil ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, apa yang kita bisa lihat ya, seorang evolusionis yaitu Stephen Jay Gould, ya, dia seorang ahli paleontolog dari Harvard University, dia pun mengakui bahwa skenario pohon kerabat manusia telah runtuh. Jadi kalau kita mau berusaha menggambarkan ya ada transisi fosil dari satu dan yang lain menuju ke manusia, itu dikatakan skenario itu sudah runtuh. Yang Bapak-Ibu sekarang kalau Bapak-Ibu melihat gambar di depan ya jelas kita bisa melihat itu ada beberapa fosil-fosil dan kita bisa melihat itu tidak ada garis yang bisa menghubungkan itu. Itu garisnya terpisah satu dengan yang lain sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi ya kita tidak bisa menemukan ini ada hubungan dengan yang lain dan seterusnya. Fosil yang ada itu membuktikan bahwa itu adalah kera atau itu adalah manusia. Alkitab di dalam Kejadian 2:7 juga menyatakan bahwa Tuhan membentuk manusia itu bukan dari kera, tapi dari debu tanah. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, baik dari hasil saintis yang kita sudah pelajari pada hari ini, maupun juga dari Alkitab, ya, kita bisa melihat bahwa kedua hal ini tidak bisa disinkronisasi sebenarnya. Di dalam doktrin percaya kita mengatakan manusia diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Maka itu bukan adalah hasil daripada evolusi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mungkin nanti akan timbul pertanyaan, oke, kalau manusia itu bukan hasil evolusi, lalu kemudian manusia pertama Adam dan Hawa, lalu kemudian Kain punya istri dikatakan, lalu istri Kain siapa? Ya. Lalu kemudian ada Kain, ada Set, Set punya istri. Lah itu mereka itu menikah dengan siapa? Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca dari Kejadian pasal yang ke-5 ayat ke-4 dikatakan firman Tuhan mengatakan umur Adam masih 800 tahun lagi setelah mendapat Set, ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, pernyataan bahwa Adam itu punya anak Kain, Habel, dan Set itu benar. Tapi ada juga anak-anak Adam yang lain yang tidak dicatat di dalam bagian firman Tuhan di sini. Anak-anak Adam yang lain yang kemudian ditakuti oleh Kain. Kain takut kan di dalam bagian firman. Kain takut dibunuh oleh orang lain. Nah, itu adalah anak-anak yang lain. Ya jelas sekali mungkin saja anak-anak itu senang dengan Habel yang tahu Kain membunuh Habel kemudian marah dan ya, Kain berpikir nanti jangan-jangan teman-teman yang pro dengan Abel itu mau membunuh dia.
Lalu kemudian Kain punya istri gimana? Nah, dikatakan di firman Tuhan ini dikatakan Adam itu mempunyai anak perempuan. Jadi siapa istri Kain, siapa istri daripada Set, yaitu adalah saudara sekandungnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini terus berlangsung dan menjadi hal yang lumrah. Baru nanti di dalam Imamat pasal 18, Tuhan melarang perkawinan sesama saudara, ya. Tapi pada awalnya dari Kejadian 3 itu tidak menjadi masalah hal tersebut. Nah, kenapa Tuhan melarang di dalam Imamat pasal 18 orang menikahi dengan saudaranya, ya? Itu karena memang kita menemukan bahwa perkawinan yang dari saudara dekat itu bisa menyebabkan terjadinya cacat fisik. Karena, eee, gen yang rusak itu kemudian, ketika mereka kawin dengan saudara, gen yang rusak itu akan muncul. Ya, kita tahu di dalam hukum Mendel gitu ya, bahwa, itu gen itu ada yang aktif dan pasif. Kalau dua-duanya saudara maka itu bisa muncul. Sedangkan kalau itu menikah dengan orang yang bukan saudara, diharapkan, eee, cacat genetika yang ini kemudian tidak muncul. Nah, itulah gambaran daripada, mengenai evolusi daripada manusia. Sekian part 3, kita akan jumpa lagi di dalam bagian selanjutnya, di dalam topik selanjutnya.